ini kelas 5F jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Dosen pengampu saya Dr. Isnanto SPD MED. Adapun pokok pembahasan yang saya akan membahas, yang pertama pengertian manajemen berbasis sekolah, yang kedua manfaat manajemen berbasis sekolah, yang ketiga tujuan manajemen berbasis sekolah, dan yang keempat yang terakhir sejarah manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan pedanan kata dari School Based Management atau SBM. Dalam hal ini, Bank Dunia di World Bank telah memberikan pengertian bahwa MBS adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan sekolah pada level sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan sekolah telah diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, para orang tua siswa. Pengertian MBS menurut para ahli. Yang pertama, Neorkolis. Neorkolis menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah terdiri dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai proses pengolahan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Ditinjau dari aspek pendidikan, manajemen pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengolahan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua, Ogawa dan Kranz memandang pengertian manajemen berbasis sekolah secara konseptual sebagai perubahan formal dari struktur tata pelayanan pendidikan, yaitu pada distribusi kewenangan pengambilan keputusan sebagai bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah sebagai unit utama dari peningkatan dan kepercayaan, dan juga sebagai partisipasi. Yang kedua, manfaat manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas, keleluasaan dalam mengolah sumber daya, dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam menanam sebagai manajer maupun memimpin sekolah, dengan memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum. Berikut ada 4 manfaat manajemen yang saya ambil. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan, sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manfaat yang kedua, memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran. Dan yang keempat, menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah. Dan yang ketiga, tujuan manajemen berbasis sekolah. Di sini saya ambil tujuannya ada 4. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Tujuan yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang ketiga, menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan. Tujuan yang keempat
Tujuan yang keempat bertujuan untuk mencapai mutu yang relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tolak ukur penilaian pada hasil bukan pada metodologi atau prosesnya. Yang keempat, sejarah manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah lahir di Amerika Serikat ketika para guru berjuang untuk memperbaiki nasibnya dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional pada tahun 1857 Masehi. Pada tahun 1887, guru-guru di New York membentuk sebuah asosiasi kepentingan bersama, dan asosiasi yang sama didirikan di Chicago yang dipimpin oleh Margaret Harley. Pada tahun 1903, guru-guru Philadelphia membentuk organisasi Asosiasi Guru-guru Philadelphia. Melalui asosiasi ini, para guru bangkit untuk meningkatkan martabat hidupnya dengan memperoleh gaji yang lebih baik. Jadi kesimpulan yang saya ambil, manajemen berbasis sekolah adalah suatu bentuk manajemen di mana pemerintah memberikan otonomi atau tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak sekolah untuk merencanakan hingga mengelola kegiatan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan seluruh tenaga di sekolah sekaligus masyarakat sekitar secara mandiri dan terbuka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.